موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya akan melanjutkan part kemarin. Kemarin kita selesai di Umar bin Khattab. Tapi sebelum itu saya mereview dulu yang sesi pertama, video pertama kita, bahwa sejarahnya Yerusalem atau Palestina itu awalnya dikuasai oleh Mesopotamia di zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Mesir menguasai 1500-an tahun terus sebelum Masehi, terus Nabi Daud, King David, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sekitar 500 tahun kemudian Neo-Babilonia menguasai Palestina, terus pembantaian Yahudi pertama oleh Nebukadnezar kedua. Sekitar 70 tahun kemudian Persia menggantikan Neo-Babilonia. Kemudian sekitar 200 tahun kemudian Alexander Agung dari Yunani klasik masuk menggantikan Persia. Kemudian Republik Romawi 63 tahun sebelum Masehi, jadi sekitar 200 tahun lebih setelah Alexander Agung. Romawi masuk, Republik Romawi terus dilanjutkan oleh Kekaisaran Romawi. Sekitar 700 tahun Romawi menguasai wilayah Palestina dan terjadi pembantaian di sana juga, pengusiran karena pemberontakan Yahudi kedua itu menjadi pembantaian besar-besaran Yahudi dan diusir dari Palestina dan menjadi diaspora ke seluruh dunia. Sekitar 700 tahun Romawi menguasai Palestina dan masuklah Umar tadi masuk dengan pengepungan, diawali pengepungan dan akhirnya masuk secara damai. Umar masuk ke Yerusalem waktu itu agak unik juga karena dikisahkan Umar masuk ke Yerusalem bertelanjang kaki setelah pengepungan di Yerusalem. Romawi yang menguasai Yerusalem waktu itu akhirnya menyerah dan Umar masuk bertelanjang kaki dengan baju yang tidak proper sebagai penguasa Jazirah Arab waktu itu. Prosesnya sangat damai karena disaksikan oleh seluruh warga Palestina dan Yerusalem waktu itu. Umar juga waktu itu yang akhirnya menanyakan kuil suci yang dibangun oleh King David dan Solomon, menanyakan di manakah itu tempat kuil suci, karena itu pertama kali Umar masuk ke Yerusalem. Akhirnya dikatakan bahwa tempat itu sudah bukan lagi tempat suci di saat itu karena Romawi waktu itu tidak menganggap itu tempat suci. Akhirnya Umar meminta kembali bahwa tempat itu harus disucikan, dan Umar juga meminta Yahudi diminta kembali untuk tinggal di wilayah Palestina. Oke. Jadi ada dua momen orang Yahudi yang terusir dan dibantai ini diminta kembali untuk kembali ke Palestina. Momen pertama di Darius dari Persia, dan momen kedua saat Umar masuk menguasai Yerusalem. Umar menjadi titik awal penguasaan Muslim di Palestina, dan Muslim sejak itu menguasai Palestina sampai dinasti Ottoman. Jadi dari 636 sampai 920
itu kurang lebih 1200 tahun. Jadi dari awal Mesopotamia hingga 1920 ke British Mandate, Muslim memegang rekor terpanjang menguasai wilayah Palestina. Nah, apa yang terjadi di rentang waktu 1200 tahun ini, penguasaan dari mulai Umar sampai Ottoman, perang salib dulu, perang salib pertama 1099 sampai 1187 Masehi. Tentara salib sempat menguasai wilayah Palestina selama kurang lebih 90-an tahun. Tapi setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal di barat dengan nama Saladin, kalau teman-teman sempat main game Stronghold, ada Saladin di situ. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi datang mengalahkan tentara salib yang sudah berkuasa sekitar 90 tahun. Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa 1187 sampai 1250. Tentara salib sebenarnya kembali ingin menguasai Palestina, tapi waktu itu Richard, kalau dalam game Stronghold ada namanya Richard the Lionheart, itu raja Inggris yang memimpin tentara salib waktu itu berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi, dan Lionheart tidak berhasil menguasai Palestina. Tapi setelah itu Saladin mengizinkan pemukiman Yahudi. Jadi pemukiman Yahudi itu dibangun oleh perhimpunan Rabi Inggris dan Prancis. Kemudian berlanjut, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya digantikan oleh dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini dari Abbasiyah cabang Kairo, Mesir. Mereka menguasai, melanjutkan kekuasaan Muslim di Palestina sampai wabah Black Death waktu itu. Wabah Black Death ini yang melanda Eropa dan membunuh sebagian besar populasi di Eropa waktu itu. Black Death di 1347. Kemudian dinasti Mamluk Abbasiyah ini akhirnya digantikan oleh Ottoman. Utsmaniyah atau dikenal Ottoman, di barat dikenal Ottoman, itu pusatnya di pusatnya di Turki. Jadi awalnya Bizantium ada di Turki, akhirnya ternyata Ottoman menggantikan menjadi kesultanan yang sangat besar. Nah, Ottoman ini sangat panjang, 500 tahun, sekitar 500 tahun berkuasa di Palestina, melanjutkan kekuasaan dinasti Mamluk, kekuasaan Al-Ayyubi dan Umar sebelumnya. Banyak hal terjadi di kekuasaan Ottoman yang membuktikan bahwa, artinya sejarah membuktikan saat Muslim menguasai Palestina, ada banyak hal-hal baik yang terjadi, dan beberapa agama yang ada di Palestina ini hidup rukun sebenarnya akhirnya. Saya mencatat beberapa di sini. Misalnya di kekuasaan Ottoman yang berawal 1516 tadi, Father Boniface dari Ragusa ini datang memperbaiki gereja suci. Itu gereja suci yang paling suci, di gereja paling suci di umat Kristen, karena di sana salib Yesus ada. Itu di masanya Ottoman diizinkan
Father Boniface dari Ragusa untuk datang memperbaiki gereja suci di 1555. Kemudian 1604 Sultan Ahmad mengeluarkan aturan menjamin keamanan misionaris Kristen. Jadi Sultan Ahmad dari Ottoman mengeluarkan aturan untuk menjamin keamanan misionaris Kristen untuk datang ke Yerusalem, dan akhirnya mengunjungi juga beberapa kota-kota penting di Utsmaniyah, di Kesultanan Utsmaniyah. Ini misionaris dari Prancis waktu itu. Kemudian di 1700 masih juga di kekuasaan Ottoman, 1700 Judah He Hasid. Nah, itu yang tercatat, Judah He Hasid membangun pemukiman Yahudi bersama 1.000 orang pengikut. Ini tercatat dalam sejarah. Di tahun 1700 seorang pemimpin Yahudi dengan 1.000 pengikutnya diizinkan untuk membangun pemukiman di Palestina. Kemudian di 1718 Gereja Ortodoks Timur menyatakan bahwa kekhalifahan Utsmaniyah itu ditunjuk Tuhan sebagai pelindung dari arogansi gereja Roma, gereja Katolik Romawi waktu itu. Jadi waktu itu ada perseteruan antara gereja Ortodoks dan gereja Katolik Romawi. Nah, gereja Ortodoks menyatakan bahwa Kesultanan Utsmaniyah lah yang ditunjuk Tuhan, bahkan dinyatakan melindungi gereja Ortodoks dari arogansi gereja Katolik Roma. Kesultanan Utsmaniyah menjadi penengah waktu itu antara perseteruan gereja Katolik Romawi dan gereja Ortodoks Timur. Kemudian di 1799, hanya berselang 1 tahun, Napoleon mengepung Acre. Acre ini wilayah Palestina yang di sebelah utara. Napoleon mengepung Acre, namun dikalahkan oleh Utsmaniyah. Lanjut 1833, Yahudi Armenia mendirikan surat kabar pertama di Yerusalem. Jadi komunitas Armenia itu diizinkan untuk membangun surat kabar pertama di Yerusalem. Kemudian 1838 sampai 1857 Ottoman mengizinkan negara-negara Eropa untuk membangun kantor konsulatnya di Yerusalem. Itu diawali oleh Inggris. Inggris pertama yang membangun kantor konsulat di Yerusalem. Kemudian di 1839 seorang Rabi Judah Alkalai itu menerbitkan The Pleasant Path. Ini seruan tertulis kepada semua orang-orang Israel yang diaspora terusir di Eropa, di Afrika, dimanapun itu, untuk kembali lagi ke Palestina. Jadi begitu bebasnya kehidupan beragama dan kehidupan bersurat menyurat dan menerbitkan seruan saat Ottoman menguasai Palestina. Jadi seorang Rabi Judah Alkalai ini menerbitkan The Pleasant Path ini untuk menyerukan orang-orang Israel untuk kembali lagi ke Palestina. Dan itu diizinkan. Terus 1841 Kerajaan Inggris dan Prusia ini kalau tidak salah di Jerman, Kerajaan Inggris dan Prusia mendirikan gabungan keuskupan Protestan di Yerusalem. Kemudian di 1853 Sultan Ahmad Mesid itu menerima otoritas gereja Katolik di Yerusalem. Jadi setelah perseteruan dua gereja tadi, akhirnya di 1853 Kesultanan Utsmaniyah menerima otoritas gereja Katolik di Yerusalem. 1857 dua apartemen
untuk menampung Yahudi dibangun. Nah, jadi ada 2 apartemen di Yerusalem dibangun untuk menampung orang-orang Yahudi miskin yang terlantar lah waktu itu. Kemudian 1860 kompleks pemukiman Yahudi pertama dibangun di Yerusalem. Oke, jadi ada beberapa rentetan kompleks pemukiman Yahudi dibangun mulai di 1860. Itu juga masih dalam kekuasaan Utsmaniyah. 1860 kompleks pertama pemukiman Yahudi dibangun di luar kompleks kota tua Yerusalem. Terus 1868 selang 8 tahun Mehane Israel nama kompleks itu ya. Kompleks kedua Yahudi dibangun. Namanya Mehane Israel. 1869 hanya berselang 1 tahun Nehalat Sifa itu nama kompleks pemukiman juga. Kompleks pemukiman ketiga Yahudi juga dibangun. 1872 sekitar 3 tahun berselang Beit David, ini juga nama kompleks pemukiman. Beit David, kompleks pemukiman keempat Yahudi dibangun. Berselang 1 tahun Men Searim, kompleks pemukiman Yahudi juga itu dibangun. Jadi rentetan pemukiman Yahudi itu dibangun justru di masa kekuasaan Ottoman. Kemudian 1882 terjadi gelombang migrasi pertama Yahudi. Itu dikenal dengan the first Aliyah. Jadi agak Arab juga namanya, karena ya namanya bahasa Ibrani punya kemiripan antara bahasa Semitik, karena Ibrani dan Arab ini juga bahasa Semitik, jadi banyak kesamaan bunyi lah. The first Aliyah, gelombang migrasi Yahudi pertama itu terjadi di 1882 juga di dalam kekuasaan Ottoman. Sekitar 25.000 sampai 35.000 orang Yahudi dari berbagai negara mengungsi, eksodus kembali lagi ke Palestina. Ini momen yang disebut sebagai cikal bakal Zionis, awal Zionis. Nah, begitu lebarnya begitu luasnya keterbukaan, longgarnya aturan yang diterapkan oleh Utsmaniyah, sampai beramai-ramai orang Israel waktu itu kembali lagi ke Palestina. Beramai-ramai juga gereja Ortodoks Nasrani, gereja Katolik Romawi, dan beberapa infrastruktur dibangun. 1886 Rusia membangun gereja Ortodoks Maria Magdalena di Yerusalem. Itu di 1886. Terus 1897 Kongres Zionis pertama akhirnya dilaksanakan. Itu di 1897. Ini sudah mendekati keruntuhan Ottoman. 1897 Kongres Zionis pertama dilaksanakan. 1917 Deklarasi Balfour itu dimunculkan. Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour ini akhirnya berbentuk surat yang mengusulkan pembangunan negara Israel di Palestina. Itu sudah banyak dibicarakan orang. Saat itu Ottoman terlibat Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama itu berhadapan antara Ottoman kalau tidak salah Rusia atau Jerman.
saya lupa, tapi Ottoman ini ada di sisi yang lain, terus berhadapan dengan Inggris, Prancis, dan banyak sekali negara termasuk Amerika. Akhirnya di 1917 akhirnya Amerika gabung. Di sisi lain lawannya adalah Ottoman dan beberapa negara juga, tapi tidak terlalu banyak negara waktu itu. Sementara Perang Dunia Pertama itu berjalan, 1917 di November Deklarasi Balfour dilaksanakan untuk cikal bakal negara Israel di Palestina. Palestina waktu itu masih dalam kekuasaan Ottoman. Kemudian Desember, hanya berselang 1 bulan, Ottoman kalah dari Perang Dunia Pertama. Ottoman kalah dari Perang Dunia Pertama oleh Inggris dan sekutunya waktu itu. Disitulah momen Jenderal Edmund Allenby dari Inggris itu secara unik juga memasuki kota Yerusalem. Itu disebut-sebut sebagai penanda berakhirnya kekuasaan Muslim di Palestina setelah sekitar 1200 tahun. Ottoman kalah Perang Dunia, Inggris masuk ke Yerusalem dan dia bertelanjang kaki. Jadi sepertinya Jenderal Edmund Allenby ini terinspirasi dari Umar yang pertama kali Islam menguasai Palestina itu waktu Umar masuk bertelanjang kaki. Akhirnya saat Inggris mengalahkan Ottoman, Jenderal Edmund Allenby ini juga memasuki Yerusalem bertelanjang kaki. 3 tahun setelah itu, 1920, akhirnya dibuatlah British Mandate. British Mandate ini menyerahkan wilayah Palestina dan beberapa wilayah lain karena Ottoman sudah runtuh waktu itu. Bukan runtuh ya, tapi karena Yunani sudah berpisah. Yunani juga sebenarnya masih bagian dari Ottoman waktu itu, tapi Yunani akhirnya merdeka. Beberapa wilayah lain juga sudah mulai melemah, Ottoman melemah. 1920 British Mandate dibuat untuk menyerahkan beberapa wilayah termasuk wilayah Palestina ke Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama. Jadi 1920 wilayah Palestina dan beberapa wilayah lain itu sudah dibagi. Jadi beberapa wilayah Timur Tengah ini dibagi seperti kue yang dibagi-bagi, sebagian untuk Inggris, sebagian untuk Prancis, karena mereka memenangi Perang Dunia Pertama waktu itu. 1920 British Mandate, Palestina berjalan, akhirnya Inggris menguasai wilayah Palestina. Semakin menjadi-jadilah gerakan Zionis waktu itu. 1924 Jacob Israel ini tokoh Yahudi asal Belanda, dia seorang aktivis, dia juga seorang jurnalis. Jacob Israel ini dibunuh oleh Zionis karena menolak ide Zionis tadi, menolak ide membangun negara Israel di wilayah Palestina yang khusus Israel, khusus orang Yahudi. Jadi idenya ada satu negara yang negara itu khusus orang Yahudi. Itulah cikal bakal ide Zionis tadi. Jacob Israel, seorang Yahudi berdarah Yahudi dari Belanda, itu menolak ide itu, akhirnya Jacob dibunuh. Jacob Israel ini akhirnya dicatat sebagai korban pertama Zionis, korban pertama gerakan Zionis. Jadi korban pertama gerakan Zionis itu adalah orang Yahudi sendiri yang menolak ide Zionis. Itu di 1924, 5 tahun kemudian terjadi kerusuhan. Ini sudah di bawah kekuasaan Inggris ya. 1929 terjadi kerusuhan antara Zionis dan Muslim
di wilayah Palestina. Jadi saat itu wilayah Palestina itu mayoritas Muslim karena berapa ratus tahun dikuasai oleh Ottoman, mayoritas Muslim. Tapi sebenarnya Muslim yang ada di Palestina waktu itu, sebagian bilang itu orang Arab yang menguasai wilayah Palestina, tapi sebenarnya mereka adalah orang Yahudi yang convert ke Kristen saat Yesus lahir. Beberapa orang Yahudi ini convert ke Kristen, kemudian 636 Umar Muslim masuk menguasai Palestina selama 1200 tahun. Beberapa orang Yahudi dan orang Nasrani yang di wilayah Palestina itu convert juga akhirnya ke Islam. Meskipun banyak orang Arab juga di situ. Dan akhirnya karena Arab menguasai sangat panjang waktunya mereka menguasai, akhirnya bahasa yang dipakai di situ menjadi bahasa Arab. Jadi kerusuhan 1929 terjadi kerusuhan antara Zionis dan Muslim. Kemudian 1946 ini sudah menjelang pembuatan pendirian ini ya. Sudah menjelang Nakba di 1948. 1946 Hotel Bintang 5 pertama di Palestina itu kalau tidak salah King David, Hotel King David. Ya, saya lupa mencatat di sini. Kalau tidak salah namanya Hotel King David. Itu dibom oleh Zionis, 91 orang meninggal, termasuk 28 orang staf pemerintahan Inggris meninggal waktu itu. Terus 1947 penetapan wilayah kota Yerusalem sebagai Corpus Separatum. Oke, ini menarik. Jadi sebelum pembuatan pendirian negara Israel, PBB karena melihat gejolak ini, PBB akhirnya memutuskan untuk kota Yerusalem ini harus enclave begitu. Dia ditetapkan sebagai Corpus Separatum. Corpus Separatum itu artinya tidak boleh ada negara tertentu yang menguasai kota suci Yerusalem. Itu kekuasaannya diserahkan ke PBB. Itu di tahun 1947 yang dikenal dengan UN Partition Plan, resolusi 181 gitu, di PBB. Hanya berselang 1 tahun terjadilah Nakba. Nakba ini dikenal sebagai katastrofik, malapetaka. Nakba itu adalah malapetaka. Di situ pembantaian besar-besaran orang Palestina oleh Zionis Yahudi. Jadi, perlu dibedakan juga antara Yahudi dan Zionis. Yahudi itu adalah orang Yahudi pada umumnya, sementara Zionis adalah orang Yahudi yang menginginkan negara Israel. Jadi tidak semua orang Yahudi yang menginginkan negara Israel. Buktinya tadi si Jacob Israel terbunuh karena menolak ide Zionis. Sampai di situ, sebelum menutup video ini, saya ingin menyatakan bahwa konflik beratus tahun sejak mulai Mesopotamia, Mesir, Babilonia dan lain-lain itu terjadi pembantaian yang kejam memang terhadap orang Yahudi, dan itu berakhir saat Muslim menguasai wilayah Palestina selama 1200 tahun. Tadi saya sudah bacakan beberapa infrastruktur dibangun, pemukiman Yahudi dibangun, gereja Ortodoks dibangun, gereja Katolik Roma juga dibangun, semuanya berada di wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Aman-aman saja, damai-damai saja, meskipun ada beberapa kejadian-kejadian kecil ya.
tapi pada umumnya aman di 1200 tahun Muslim menguasai Palestina. Konflik itu selesai di situ. Jadi ketika misalnya ada yang mengatakan konflik ini rumit, kalau hari ini Gaza berkecamuk dan Israel membantai Palestina, orang bilang ini rumit. Konflik ini adalah konflik ribuan tahun yang sangat susah dirangkai, di breakdown atau dilihat benang merahnya. Sebenarnya itu narasi yang saya meyakini itu narasi yang dibuat oleh Israel untuk seolah-olah ini konflik ini rumit, yang akhirnya orang tidak mau berkomentar apapun terhadap konflik hari ini karena konflik ini rumit, saya tidak paham. Jadi karena saya tidak paham, saya tidak ingin berkomentar apapun. Itu menjadi sesuatu yang saya tidak paham. Saya tidak tahu mau bilang apa karena konflik Nakba 1948, deklarasi Balfour dan pendirian negara Israel itu konflik baru yang tidak ada hubungannya dengan konflik ribuan tahun itu, yang nuansanya sangat berbeda. Tujuannya pun, tujuan politisnya sangat berbeda. Menurut saya tujuan politisnya sangat berbeda karena mereka ini adalah pengungsi Yahudi dari Eropa, kebanyakan dari Eropa, yang bahkan tidak punya sangkut paut dengan nenek moyangnya mereka di Palestina. Justru orang Palestina saat ini adalah orang yang terhubung langsung dengan nenek moyang mereka di masa King David, taruhlah di masa King David. Saya pikir itu mungkin kita akan melanjutkan di seri selanjutnya. Mungkin selanjutnya saya akan berbicara tentang Israel modern dan konfliknya sampai hari ini. Mohon maaf kalau agak rumit saya menjelaskan karena memang saya harus mendetailkan beberapa kejadian karena itu penting. Tapi semoga video ini bisa membantu, bisa memberi perspektif apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.